ada upaya dari Ferry Irawan selaku suami dari Vena Melinda ini menghubunginya untuk menyampaikan permohonan maaf. Kalau ada permohonan maaf, apakah ini bukan sebuah pengakuan gitu Bang, bahwa dia telah melakukan perbuatan itu Bang? Ya, kalau tadi bicara tentang ada permintaan maaf, ya kita juga belum tahu maaf terhadap apa kan gitu ya. Apakah terhadap tindakan atau terhadap pemberitaan atau terhadap apa sehingga itu jadi permintaan. Nah, kalau ada permintaan maaf, ya saya rasa sah-sah saja itu dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari mungkin dia Rasa penyesalan, walaupun sebenarnya ya sampai terjadi tindak kekerasan ya tidak bisa ditoleransi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan ulasan dan juga kita nanti akan memberikan informasi update terkait dengan dugaan kekerasan fisik atau juga KDRT yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya. Jika pada dua video sebelumnya kita telah mengulas terkait dengan apakah perbuatan ini memenuhi unsur dari Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004, dan yang kedua apakah perkara ini kemudian bisa dilakukan termasuk perkara berat atau tidak gitu kekerasan fisiknya. Karena kalau kekerasan bentuknya kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat itu kan pidananya 2 kali ya. Yang kalau kekerasan biasa itu 5 tahun, kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat itu 10 tahun. Dendanya yang biasa 15 juta, kalau yang mengakibatkan luka berat itu 30 juta. Nah, bersama saya sudah ada Bang Nasrullah Nasution yang akan mendampingi saya, menemani saya mengulas isu hukum tentang Vena Melinda ini. Bang, Abang termasuk yang juga mengikuti nggak update tentang berita Vena Melinda ini? Termasuk yang mengikuti ya, karena memang pemberitaannya juga cukup viral ya. Tadi ketika kita buka media sosial pasti kebanyakan isunya adalah tentang Vena Melinda. Iya, ini kan yang menjadi perhatian masyarakat juga sahabat Halo Pengacara ini kan, ini masih menduga-duga benar nggak sih sebenarnya apa yang dialami oleh Vena Melinda ini? Kan dia menunjukkan bukti luka berat begitu ya. Ini bahasa kita luka berat ya, karena kan belum ada hasil pemeriksaan ya. Ini asumsi kita itu luka berat gitu, karena mengakibatkan hidungnya berdarah seperti itu ya. Kemudian juga dia melampirkan bukti handuk dan juga pakaian yang berlumuran darah gitu ya. Kita masih menduga-duga ini apakah benar emang kejadiannya seperti itu gitu, atau ini sebuah yang dilebih-lebihkan gitu. Nah, tapi ada fakta baru ternyata Bang. Ada adiknya si Vena Melinda itu yang di sini dimuat di detik hot ya .com. Di sini dikatakan bahwa ada namanya adiknya Vena Melinda ya, Reza Mahastra, sekaligus penasihat hukum dari Vena Melinda, itu mengatakan bahwa ada upaya dari Ferry Irawan selaku suami dari Vena Melinda ini menghubunginya untuk menyampaikan permohonan maaf. Kalau ada permohonan maaf, apakah ini bukan sebuah pengakuan gitu Bang, bahwa dia telah melakukan perbuatan itu Bang? Terima kasih Bang Heri ya. Memang kalau kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, tentunya memang cukup menarik perhatian publik. Apalagi yang kita sorot adalah public figure lah dalam hal ini ya. Public figure, terus yang mungkin juga sebelum kejadian ini banyak menampilkan bagaimana kemesraannya gitu ya di media sosial, terus dan seterusnya lah. Ya, kalau tadi bicara tentang ada permintaan maaf, ya kita juga belum tahu maaf terhadap apa kan gitu ya. Apakah terhadap tindakan atau terhadap pemberitaan atau terhadap apa sehingga itu jadi permintaan maaf. Belum jelas ya. Belum jelas. Apakah maaf itu ya karena ada sebuah kejadian sehingga akhirnya menyebut kedua nama ini, dua pasang ini sehingga menjadi sebuah pemberitaan.
Tapi kalau kita hubungkan dengan kejadian, ya pasti kaitannya dugaan kita adalah kaitan dengan adanya dugaan tindak PKDRT, kira-kira gitu ya. Ada dugaan terkait dengan adanya KDRT. Nah, kalau ada permintaan maaf, ya saya rasa sah-sah saja itu dilakukan. Karena bagaimanapun juga itu bagian dari mungkin dia Rasa menyesal. rasa penyesalan, terus bisa jadi dia sebagai bentuk wujud dia tanggung jawab, misalkan ya, boleh dia minta maaf deh atas kejadian mungkin kena hilaf dan Hilaf, seterusnya, ya. sehingga itu terjadi. Walaupun sebenarnya ya sampai terjadi tindak kekerasan ya tidak bisa ditoleransi sebenarnya. Ya bisa jadi juga pada saat melakukan kan dalam keadaan yang emosional. Iya, kita tidak tahu situasi, Tidak tahu ya situasi situasinya. pada saat itu. Sehingga permintaan maaf itu bisa dianggap sebagai sebuah bentuk itikat mungkin ya Itikat. dari Ferry Irawan untuk Iya. hal ini menyelesaikan permasalahan Iya, ini sih. iya. Bagaimanapun mereka kan masih statusnya sebagai suami istri yang sah masih ya. Iya, masih. Iya. suami istri yang sah. Tapi ini yang menarik juga jadi pertanyaan sahabat Halo Pengacara. Ini perkara ini kan sama lah istilahnya dengan perkaranya yang beberapa waktu lalu kan viral juga. Oh iya, iya. Lesti Kejora Iya, dengan Rizky Bilar iya, yang iya, dugaannya iya. sama. PKDRT juga ya. Iya, iya. Tapi kan kemudian juga sama nih. Hampir-hampir sama bahwa kemudian ada permintaan maaf dari Rizky Bilar, kemudian terjadi perdamaian. Iya. Kalau Abang melihat dengan perkara ini, apakah ini kemudian nanti juga akan mengarahnya kepada keadilan restoratif, nanti Iya. polisi akan menerapkan itu ya? Ya, kemungkinan itu pasti ada. Apalagi kan mereka juga adalah pasangan suami istri. Terus juga ada hal-hal yang mungkin ada yang bisa mereka bicarakan, diskusikan untuk bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan, ya, dari secara restoratif itu ya. Tapi ya lagi-lagi tentunya ini tergantung kedua belah pihak kan gitu ya. Apakah bisa menerima atau tetap menjalankan proses hukum, kan itu Iya. itu yang jadi pertanyaan. Iya. Tapi tentunya dalam hal ini ya publik pasti akan berpikir, oh jangan-jangan sama nih kayak yang kemarin nih, Ngeprank. nih gitu ya. Tapi itu ya kita tidak bisa samakan apple to apple ya antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lain dengan Kejadiannya beda, pihak ya. dan pihaknya juga berbeda-beda. Iya. Masing-masing kan Pelapornya punya- juga beda. Pelapornya juga beda gitu Ya. ya. Dan mungkin masing-masing punya kepribadian yang juga berbeda Iya. gitu ya. Dia punya sikap yang berbeda dan terusnya berbeda. Tapi kemungkinan untuk diselesaikan secara restoratif itu saya rasa sah-sah saja dan itu dimungkinkan. Selama memenuhi ketentuan, Bang. Selama memenuhi ketentuan. Karena memang di keadilan restoratif ini kan menurut peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu kan memang ada persyaratannya. Ada. Yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya. Iya. Ada persyaratan material dan juga ada persyaratan Iya. formil. Iya. Nah, salah satu persyaratan material itu yang dikatakan di dalam perkap itu adalah bahwa tindakan yang di restorasi ini, keadilan restoratif ini tidak dapat dilakukan terhadap tindakan yang tindakan berat, kesalahan berat gitu. Iya. Nah, kita belum tahu ini bentuk KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan ini termasuk yang kesalahan berat atau Iya. tidak. Iya. Karena kan kita belum melihat hasil visum Iya, gitu dari ya. hasil visum itu kita bisa nilai kan gitu. Artinya kalau dia melakukan kekerasan berat menurut perkap itu seharusnya sih sebenarnya tidak bisa dilakukan. Iya. Ya, tapi kembali lagi ini kan ada diskresi ya dari Ya, dari pihak kepolisian yang menerima kepolisian. laporan ini ya. Apakah kemudian atas pertimbangan yang lain gitu Iya. kan? Itu kemudian nanti bisa untuk menyampingkan ketentuan ini kemudian Iya. terjadi perdamaian gitu Iya. ya. Ya memang perdamaian sih sebenarnya yang paling indah ya. Iya, paling Tetapi ada pernyataan dari sahabat Halo Pengacara yang menarik juga. Kalau kemudian terjadi PKDRT yang mengakibatkan luka begitu ya, kemudian selesai dengan perdamaian, ini tidak memberikan efek jerak terhadap pelaku yang melakukan PKDRT. Artinya ketentuan mengenai larangan atau ancaman pidana terhadap PKDRT ini dianggapnya main-main gitu loh, Bang. Iya. Abang melihatnya seperti apa? Saya sih berpikirnya lebih kepada ya karena ini hubungan rumah tangga ya. Artinya kita nggak bisa memaksakan sesuatu itu kepada pihak lain untuk udah lanjutin aja gitu ya. Biar ada efek jerah segala Iya. macam gitu kan. Karena yang menjalani bahtera rumah tangga kan mereka gitu ya. Mereka yang lebih tahu ya. Mereka lebih tahu gitu. Kadang kita Artinya, so tahu gitu. Ya, kadang-kadang kita
pengennya udah pisah aja segala macam, padahal kan nggak bisa begitu juga. Karena mereka yang menjalani, mereka juga yang nantinya akan merasakan secara langsung, kan publik hanya bisa ya memberikan masukan, berkomentar, terus juga mungkin juga harapan publik adalah misalkan tadi agar efek jera. Ya sebenarnya dengan adanya pelaporan ini, terus ke media, terus viral, terus akhirnya terlapor dipanggil, itu juga sudah bagian dari edukasi ke publik sebenarnya. Oh ternyata kita bisa, atau nanti kalau terjadi tindakan gini kayak bisa lapor nih. Dan bagi orang-orang yang berusaha bertindak untuk melakukan PKDRT juga, tindakan KDRT juga pasti berpikir ulang, oh bisa aja diadukan gitu ya. Sebenarnya sampai sebatas itu juga sudah ada edukasi sebenarnya, walaupun mungkin tadi nggak ada efek jera karena selesai bagi si pelakunya karena selesai di tahapan mediasi lah atau apalah namanya restoratif tadi ya. Tapi tidak punya efek, yaitu karena memang para pihak mungkin dimaklumi atau dipahami untuk menyelesaikannya secara keluarga. Iya. Artinya kita sih berharap penyelesaiannya ya secara yang terbaik lah istilahnya gitu. Ya pastinya itu. Yang terbaik bagi keduanya. Ya. Kita tidak mencampuri kepentingan internal daripada kedua belah pihak. Betul. Kita hanya memberikan edukasi bahwa memang secara hukum perbuatan kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Betul, begitu tidak ya. bisa dibenarkan. Ada aturan hukum yang mengatur Undang-Undang 23 2004 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada ancaman hukumannya. Artinya bagi para siapapun ya dalam lingkup rumah tangga itu nggak boleh melakukan kekerasan. Tidak boleh. Ya. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas informasi dan juga diskusinya pada mungkin kita kasih juga supaya mereka penguatan ya kepada Vena Melinda dan Ferry Irawan supaya persoalan ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun harus berlanjut, ya mudah-mudahan ini sebagai bentuk proses penegakan hukum. Kalaupun selesai juga adalah bagian daripada untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Ya artinya kehidupan rumah tangganya menjadi lebih baik lah. Lebih baik. Ya, terima kasih kepada sahabat Halo Pengacara yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk terus dukung YouTube channel Halo Pengacara dengan memberikan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update dari Halo Pengacara. Sekali lagi terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.